sebelum lanjut nonton videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan loncengnya ya. Terima kasih orang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Masih bisa ketemu sama kalian, masih bisa ngobrol sama kalian. Dan tadi malam itu Mas Teh tidur cuma 2 jam. Cuma 2 jam saja. Dari anggaplah setengah 5, bangunnya jam setengah 7. Jam setengah 7 Mas Teh bangun. Berapa? 2 jam gak sih? Satu jam guys. Cuma 1 jam setelah Mas Teh hitung. 2 ya? 2 jam. Oke, benar. Maklum kalau orang lagi error tuh jangan dikomplain. Emang error kenapa sih? Error kurang charger. Gara-gara chargernya Mbak Iva katanya ketinggalannya, ternyata enggak. Jadi tadi siang juga alhamdulillah ada Mas Taufik sama Mbak Iva main kesini, ngobrol sama kita lagi. Biasa bawain sebungkus rokok buat kakaknya. Oke, ini jam berapa? Supaya real saja ya. Mas Teh mau seril mungkin acara ini. 23.21. Kenapa kok kamu tidur baru 2 jam, tapi kok kamu gak milih tidur aja? 1, gak bisa tidur. Yang kedua, ada sedikit trouble tadi di salah satu grupku. Pokoknya gak bisa saya ceritakan di sini ya, tapi saya sudah cerita di grup. Bukan grup kita, bukan grup Rumah Orang Baik, tapi aku punya grup lain dan sedang ada trouble di sana dan saya dibawa-bawa. Saya sampai dapat telepon dari komandan. Tulus bla 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 bla. Siap komandan, kata saya. Ya sudahlah ya. Komandan mau ngomel-ngomel ya silahkan komandan. Nggak masalah, sudah diterima saja. Jadi nggak bisa tidur karena itu, bukan. Biasanya ada yang telepon nemenin tidur sampai kita sama-sama tidur. Bahkan sampai subuh. Biasanya ada yang nemenin Mas Teh. Terus sekarang kemana kebiasaannya itu? Kebiasaannya udah gak ada lagi. Sudah tidak bisa diulang lagi. Gak tahu gimana cara memperbaikinya, gak tahu cara membenarkannya. Tapi sorry, di sini tolong jangan disambungkan dengan yang kemarin-kemarin atau sesuai dengan yang jenengan pikirkan ya. Karena bukan berarti yang saya maksud itu adalah yang jenengan pikirkan. Jadi mohon pengertiannya untuk lebih dipahami sedikit. Manusiawi sih kadang-kadang kalau sebenarnya sudah capek. Sebenarnya mata itu sangat-sangat capek. Mata ini ngantuk banget. Lihat. Sangat capek, sangat lelah. Tapi gimana ya? Besok Mas Teh harus pergi. Besok hari ini. Oh ini untuk edisi siar yang tanggal 2 Oktober ya. Tanggal 2 Oktober 2020. Jadi ini tayangnya buat besok malam. Tapi syutingnya malam ini gitu teman-teman. Dan hari ini, hari Jumat, Mas Teh tadi ke rumah Mama Ita. Insya Allah ya. Padahal belum. Jadi karena videonya buat tayang besok, jadi kan video ini tayangnya setelah saya main ke rumah Mama Ita gitu loh. Jadi insya Allah besok ada silaturahmi ke rumah Mama. Jadi hari ini ya setidaknya Mas Teh punya stok video lah untuk itu. Dan tanggal 3, tanggal 4 insya Allah Mas Teh ada kerjaan juga. Ada job ngamen biasa. Sudah mulai ada beberapa job masuk. Alhamdulillah buat tambah-tambah bayar kontrakan. Pokoknya ya, aku sama Tante Ida itu kalau sudah mendekati tanggal 10, waduh rasanya udah
kemut. Banyak yang harus dibayar, banyak yang harus dilunasi. Jadi ya gimana ya? Ya dinikmati sajalah, disyukuri, dan semoga Allah mencukupkan sampai tanggal yang kita maksud ya. Amin. Selamat malam untuk para subscribernya Mas Tri dimanapun kalian berada. Selamat bergabung dan juga selamat berjumpa kembali tentunya untuk semuanya saja tanpa terkecuali. Banyak yang jadi berpikir kalau cermal-cermal itu katanya curhatannya Mas Tulus. Cermal itu ininya Mas Tulus gitu-gitu. Padahal belum tentu serius teman-teman. Jadi berspekulasilah boleh. Kalian boleh membaca sebuah pikiran, kalian boleh membaca bahasa tubuh, tapi tidak semua. Mungkin ada beberapa part di mana di situ saya juga meluapkan isi hati saya. Tapi di sisi lain adalah itu benar-benar pertanyaan dari teman-teman, dan ada beberapa yang saya angkat dari cerita teman, tetapi beliaunya tidak mau dibahas gitu. Jadi bukan berarti Mas T itu nyangkal, bukan. Tapi memang pada dasarnya, pada kenyataannya seperti itu. Dan ya emang begitu, mau gimana lagi. Selamat malam untuk para subscribernya Mas T dimanapun kalian berada, yang ada di seluruh Indonesia tanpa terkecuali. Dari Sabang sampai Merauke, dari Papua sampai Pulau Rote. Untuk yang sedang bertugas bekerja hari ini, selamat bertugas, selamat lembur ya. Semoga keberkahan bersama kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk yang mungkin sudah mulai beristirahat, beranjak untuk menuju ke Pulau Kapuk, pulau yang paling mengenyangkan. Kenapa? Karena kita harus tidur di situ. Ya, yang baru pulang kerja sambil menikmati suasana malam hari, ngebuang capek, ngebuang kelelahan hari ini dalam beraktivitas, sambil mengevaluasi diri. Seperti biasa kita evaluasi dulu sebelum tidur. Hari ini apa yang sudah saya kerjakan, sesuai target kah, atau meleset dari target. Jadi saya rasa pikiran orang nih ketika sudah pulang kerja macam-macam. Kembali Mas T pikir lagi begini, pernah gak kalian mikir? Pagi sudah jalan kerja, kemudian malam pulang, besok pagi jalan lagi, malam pulang, besok lagi, begitu seterusnya. Berasa kayak cuma numpang tidur ya. Numpang tidur tapi besoknya kerja, numpang tidur tapi besoknya langsung jalan lagi. Jadi berasa gimana ya? Ya kayak tempat persinggahan sementara gitu loh. Tidur aja capeknya belum hilang, toto pagi udah jalan. Dan Mas itu pernah ngalamin kayak gitu. Dan dulu sih karena posisinya dulu kerjanya itu atau job nyanyinya itu job yang cukup lumayan bayarannya, jadi Mas bisa membeli suplemen yang harganya itu lumayan. Harganya lumayan mahal dan gimana ya? Ya bisa dijadikan gimana sih istilahnya tuh? Imbal balik dari apa yang Mas T dapatkan. Karena kalau dulu bayarannya di atas sekarang, dan dulu Mas T kalau zaman waktu masih enak-enak lah istilahnya ya, zaman mudah-mudahnya dulu, Mas T bisa gimana tuh? Beli suplemen yang jos. Kalau Taufik sama Mbak Iva sudah ngerti apa yang Mas T maksud. Yo, sudah paham ya? Jadi kalau sekarang, aduh, mikirnya kayak gitu. Ibaratnya sekarang alhamdulillah kontrakan terbayar, arisan kebayar saja, jujur sudah sangat bersyukur pada Allah. Karena banyak yang lebih susah dari saya, banyak yang lebih ribet dari hidup saya. Karena saya masih bisa bekerja, saya masih bisa dagang, dapat 30-40 ribu bersih diselipkan buat arisan mingguan, buat kontrakan, buat makan juga masih bisa. Yang lain yang saya pikirkan, kadang-kadang, ya kalau kalian yang sudah bekerja mungkin saat ini posisinya sudah selonjoran, mikir capeknya, mikir lelahnya. Lah kalau yang hari ini tuh baru saja niat cari kerja tapi belum dapat, gimana? Sudah capek jalan seharian, gak dapat kerja, sampai rumah cuma ditanya mama dapat gak kerjaannya? Belum, Ma. Satu lagi, di Jakarta apalagi khususnya ya, di Jakarta ini banyak sekali penipuan. Ngakunya dikerja di sini,
tapi suruh bayar segini, sini tapi suruh bayar segini. Jadi ini harus berhati-hati, kita harus hati-hati dan kita harus waspada juga dengan berbagai macam hal. Kadang begini teman-teman, karena kita sudah terlalu sudah terlalu muluk pikirannya, sudah terlalu pusing pikirannya, udah pengen cepat kerja aja gitu loh, pengen cepat kerja, saking sudah pusing. Ada beberapa orang yang ingin instan, akhirnya tergoda dengan gaji yang besar, bla 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 bla, akhirnya banyak yang tercantol sama, MLM ML yang nipu ya. Banyak sekali, nanti harus cari downline, harus cari ini, kemudian datang ke kantor ini, bla bla bla, mereka baca iklannya di koran dan lain sebagainya. Tapi setelah datang, dimintain uang 50.000 dulu, ada administrasi segala macam. Jadi hati-hati di Jakarta ini, dan kita doakan bersama-sama ya teman-teman. Semoga COVID ini segera berhenti. Jadi untuk teman-teman yang tidak bekerja, segera bekerja. Khususnya sendiri untuk diri saya sendiri, supaya saya bisa juga kembali ke rutinitas seperti biasa. Karena setelah ada kabar PSBB, setelah ada kabar new normal, job sebenarnya sudah mulai kembali masuk nih. Sudah mulai ada nomor-nomor tanggal yang masuk ke Mas Tulus sampai di bulan Desember. Bulan Desember tuh sudah ada yang masuk. Tapi karena pandemi semakin di PSBB lagi, bukan new normal, akhirnya kami pun ada kata-kata yang Mas Tulus kayaknya jobnya agak ngegantung sedikit ya, jadi kita nggak tahu jobnya iya atau tidak. Jadi mau ngomong apa lagi kalau sudah ada pembicaraan seperti itu. Karena kebanyakan dari mereka itu yang ada yang ragu, ada yang takut, kemudian ada yang nggak berani juga. Jadi ya macam-macam. Namanya juga manusia. Berbicara tentang cermal yang kemarin malam, yaitu adalah kecewa yang tertahan. Banyak komentar di sana, banyak yang mengomentari. Kalau kata Mas Wijayadi, memang hati dan perasaan itu susah dikontrol, Mas Tulus. Masa? Betul, Mas Teh. Betulkah itu? Bener banget, Mas Wijayadi. Jadi sebentar guys, aku kok mengontrol hati dan perasaan itu memang sangat tidak mudah ya, Mas Wijayadi ya. Kemudian aku nyimak wae Mas Teh, kata Mbak Asri. Kemudian Mas Ahmad Firdaus hadir di sana, Muhammad Taufik, terus ada Mas Sadari Ilyas di sana. Terima kasih dan mohon maaf, tidak masalah. Terus kemudian Mae Tungtung, aku nggak tahu WA nyimak ae wis. Pelajarannya wis akeh, urung mesti iso nglakoni. Sing penting jaluk Gusti Allah diparingi ati kuat sabar. Ngono ya Om Teh, thank you untuk semua pelajaran hari ini. Tetap semangat, hadapi semua dengan doa. Amin. Terima kasih Mae Tungtung. Kemudian Taufik, diam ya. Kemudian Bu Masmiatun katanya hadir di sana. Terima kasih. Kalau kata Nisma, buat ngeluapin kecewa mah susah. Maafin, tapi mualesnya itu hahaha. Bentuk dari kecewa, betul. Jadi kecewa itu gimana ya teman-teman? Sekali lagi gak bisa lepas secara instan saja. Karena itu sudah hubungannya, sudah kamu dan hati kamu, kemauan kamu sendiri, kehendak kamu sendiri. Jadi banyak tipe, banyak cara, banyak manfaat yang bisa kita ambil. Tapi banyak juga hal yang justru mungkin bisa melukai hati kita dengan cara Jadi begini teman-teman, saya itu punya teman yang sangat posesif sekali, tapi ini bukan manusia. Teman saya yang posesif ini adalah bangsa jin, dan dia sangat posesif sekali. Ketika saya sudah membahas kata kecewa, yang di pikiran saya pasti yang muncul nama dia. Nah, ketika muncul nama itu dia nggak terima. Jangan Tulus sudah. Jangan kamu pikirkan dia terus. Dia belum tentu mikirin kamu soalnya, kata dia gitu. Jadi sebenarnya dia sih begini, dia memberikan gambaran kok. Suatu ketika itu akan ada sesuatu kabar baik Tulus dari dia. Tapi untuk saat ini Tulus tuh mendingan gak usah mikirin dia lagi. Mendingan Tulus tuh fokus di satu hal saja. Kerjakan sesuatu yang baik. Tapi sekali lagi Mas Teh tegaskan, ini tidak ada hubungannya dengan yang sudah kalian dengar.
Jadi tolong jangan sambung-sambungkan, tolong jangan sama-samakan. Ya, ini berbeda jalurnya. Nanti disamakan lagi, akhirnya saya terkesan saya yang salah lagi. Ya teman-teman ya, nanti aku dibully lagi sama Taufik. Ya wis lah, makasih temanku sudah mengingatkan aku untuk tidak mengingat dia, asik. Kemudian ada Mbak Christine. Mbak Christine sekarang lagi rajin komentar ya. Lagi rajin banget komentar di sini. 4 hari belum dibalas WA aku, santai aja. Apa sih yang nggak buat lu, asik. Bener yang kamu bilang, Tulus. Dekatkan diri pada Tuhan dan minta Tuhan untuk menghilangkan, sembuhkan rasa kecewa itu dengan cepat. Kalau bisa sih kumpul dengan orang tuanya atau keluarganya. Karena kumpul dengan keluarga itu kadang obat yang manjur dan untuk memulihkan hati dan cerita pada orang tua tentang kondisi sekarang. Agar orang tua tahu dan bisa ikut mendoakan, mungkin memberi solusi bahkan. Semoga mbaknya cepat pulih dari kecewa dan keluarganya menjadi keluarga harmonis. Semoga ini bisa membantu. Terima kasih mbak yang sedang kemarin curhat, sudah bisa didengarkan ya, atau bisa kalau memang sampai tidak menonton video ini mungkin bisa dibaca di kolom komentar saja ya. Ya betul kata Mbak Nisma, semoga mbaknya diceritain mbak yang diceritain baca ini ya. Benar sekali, ceritalah kepada orang tua. Kalau cuma sendiri ngurusin anak ditambah suasana hati yang gak enak, mending kembali ke rumah orang tua. Bener Mbak Christine, gimana gitu ya. Oke. Kemudian senyummu, kenapa dengan senyumku Mbak Salma? Aku manis ya. Dan lucunya tuh kalau ada orang muji aku, Nisma tuh gak terima. Kan aneh ya. Padahal kan gak seharusnya begitu loh. Kenapa sih? Apa sih salahku padamu, asik. Pokoknya semua untuk penggemar Cermal, terima kasih banyak. Kalau jam segini sih belum banyak, karena kan Cermal tadi tayang jam 7. Dan ini masih syutingnya jam setengah 12. Jadi ya baru beberapa komentar yang masuk dan tidak bisa Mas Teh baca. Intinya untuk mbak yang curhatnya sudah dibacakan di sini, monggo boleh ceritakan apa yang ingin jenengan ceritakan dan cerita saja dengan kondisi yang sudah seperti ini. Dan kejadian ini adalah sebuah gambaran di mana kita untuk proses dari Allah sebenarnya. Ini proses dari Allah untuk menjadikan sampean itu menjadi lebih baik. Intinya seperti itu. Dan satu lagi yang kita perlu pahami, Allah menguji kita dengan batas kemampuan kita, sesuai dengan batas kemampuan kita. Jadi bukan karena ini, karena itu, kemudian Allah menguji kita kira-kira kita nggak mampu. Nggak, itu salah. Jadi Allah selalu menguji kita sesuai dengan batas kemampuan kita. Jadi meskipun ada rasa kecewa, kira-kira menurut Mas Tulus, beliau tadi DM di Instagram. Ada seseorang yang WhatsApp DM di Instagram. Mungkinkah kecewa itu bisa diperbaiki? Hanya itu pertanyaannya. Kalau kalian bertanya mungkinkah kecewa itu bisa diperbaiki? Buat saya sangat mungkin bisa. Sangat mungkin bisa. Oke, di sana ada Mahin aja, terima kasih banyak. Saya tadi sempat baca sebuah komentar yang bisa dijadikan wacana untuk mbaknya nih. Ya, ini dari Mbak Dede. Ini saran untuk jenengan ya. Yang cerita mbak yang baru melahirkan itu jujurlah dengan orang tua sendiri. Segera, kasihan Mas Tulus kalau suami narkoba. Masalahnya itu bisa berat untuk langkah panjang. Takut ada kekerasan fisik ke depannya. Kasihan si mbak dan babynya. Betul. Kemudian kata Mbak Dede, percayalah saya bicara berdasarkan pengalaman saya sendiri. Percayalah saya bicara berdasarkan pengalaman, tapi bukan pengalaman dia katanya. Dan yang saya tahu mbak,
Mbak harus segera cerita dengan orang tua kerabat yang dipercaya ya Mbak, sebelum menjadi masalah lebih berat, dan semoga masalah ini cepat selesai. Terima kasih Mbak Dede, terima kasih banyak untuk kritik dan sarannya. Nanti semoga setelah nonton ini jadi mbaknya jadi tersadar loh nanti ya. Jadi mengerti kalau ya ternyata saya perlu bangkit di sini ya. Mbak Ngainun aja juga terima kasih banyak sudah hadir di Signature tadi malam. Kembali ke sebuah pertanyaan tadi, mungkinkah kecewa itu bisa diperbaiki? Kalau buat saya sangat-sangat mungkin, hanya saja perlu proses yang panjang. Proses yang sangat panjang. Tidak peduli kecewa itu sebentar, atau karena sesuatu yang sudah lama, atau karena sesuatu yang baru saja terjadi. Banyak orang yang kecewa, sudah lama kenal tapi kecewanya baru 1 hari. 10 tahun kamu kenal, tapi kamu kecewanya di 1 hari itu, dan itu bisa jadi kecewa terberat yang pernah kamu kenal. Atau pernah kamu kenang maksudnya. Jadi, di sini sebenarnya memperbaiki kecewanya itu gampang. Sing susah ki memperbaiki rasa hati kita yang kecewa itu tadi. Kalau kita kecewa karena sebuah keputusan, kita sudah bilang nggak mau, dan kita pernah melakukan hal gila di luar itu, sampai ya pokoknya melakukan hal gila lah demi mempertahankan itu. Sebenarnya dia melakukan hal bodoh. Ya namanya juga waktu itu cinta ya. Jadi sayangnya adalah ketika kamu sudah cinta, kamu melakukan banyak hal untuk itu. Tetapi sayangnya pasangan kamu ini tidak seperti kamu. Kalau kamu berusaha mencari tahu, WhatsApp-nya mati, gimana caranya kamu telepon? WhatsApp-nya diblok, kan kamu ada nomor telepon ya, tinggal beli pulsa kamu telepon. Itu kalau bagi yang paham. Kalau yang tidak ya masa bodoh, emang orangnya masa bodoh mau gimana. Jadi tergantung posisi dari kalian sendiri menceritakan segi kecewanya itu di mana. Segi kecewanya itu apa? Jadi yang pertama, mungkin kamu terlalu bodoh dalam bercinta. Kamu terlalu mencinta, kemudian kamu jadi bodoh. Terlalu memikirkan sesuatu, terlalu mengembangkan hatimu sendiri menuju ke arah yang itu. Padahal pada dasarnya yang kamu kejar, yang kamu perjuangkan ini tidak memikirkan kamu sama sekali. Kan kadang-kadang kasihan ya ketika ada orang yang saking memang sudah cintanya, pengen membuktikan rasa cintanya itu seperti apa, pengen membuktikan rasa sayangnya itu seperti apa, sampai dibela-belain, pergi nyamperin. Karena apa? Karena saking cintanya. Karena WhatsApp-nya nggak aktif, karena diblokir sekalipun. Tidak ada alasan untuk tidak memperbaiki. Jadi, kalau WhatsApp diblokir kan kamu punya nomor teleponnya, kamu bisa telepon. Masa beli pulsa 5.000 nggak sanggup? Kan seperti itu contohnya. Jadi bisa saja memperbaiki segala sesuatunya itu mumpung belum terlambat ya. Buat mbaknya, buat masnya yang mungkin saat ini sedang merasa kecewa dan sulit membuang rasa kecewa itu, jangankan sampean, saya sendiri pun sulit. Saya tidak munafik orangnya. Jadi saya tuh ngomong apa adanya saya. Saya sendiri dengan posisi yang seperti ini, hey, aku tuh apa sih salahnya gitu loh. Tapi kan keadaan gak bisa dipaksa. Gak bisa dipaksa, dan banyak hal yang harus kita lakukan, dan banyak hal yang harus kita pahami di sini bahwa ya hidup ini bukan sebatas kamu disakiti, menyakiti, kamu sayang, kamu disayang, kamu perhatian, kamu diperhatikan. Bukan. Hidup ini adalah sebuah jalur yang bisa saja begini jalurnya. Belok-belok. Penentuan untuk pendewasaan kita di masa datang, ya. Mungkin bagi kalian yang sudah merasa kecewa, ya gimana ya guys? Sama halnya ketika kalian melihat kaca yang sudah retak, mau dilakban sehebat apa, tetap aja akan ada bekasnya. Tidak bisa hilang sama sekali. Jadi, mungkin suatu ketika kamu sekarang sudah menyia-nyiakan sesuatu, sampai dia membuat pergi dari kamu, kemudian kecewa karena kamu, dan kamu saat ini sedang menyesal,
Lakukan banyak cara untuk mendekati dia. Sebenarnya begini teman-teman, kalau memang kalian saling mencintai, akan banyak jalur di mana untuk memperbaiki segala sesuatunya. Jadi kecewa itu bisa diperbaiki. Tapi sorry, kalau untuk rasa, Mas T sendiri tidak bisa menjamin ketika dia sudah selesai karena kamu pernah buat kecewa, terus dia tidak kecewa lagi ya. Sorry, itu nggak bisa dirubah karena itu manusiawi. Ketika kamu sudah pernah melakukan kesalahan, ketika kamu sudah menyakiti dia, meskipun saat ini posisinya sedang baik-baik saja, nanti ketika ada sedikit saja masalah, dia akan ungkit lagi itu. Dia akan ungkit lagi karena mereka yang pernah kecewa adalah mereka yang memiliki psikis yang perlu diperbaiki otaknya. Saraf, otak, dan pikiran perlu diperbaiki. Banyak hal yang belum kita tahu dalam hal ini teman-teman. Kecewa boleh, sakit hati boleh. Menyembuhkannya gak gampang, tapi diperbaiki bisa atau tidak Mas Tulus? Sangat bisa, tergantung caranya. Jadi, misalnya zaman punya suami istri atau pacar yang berantem kemudian WhatsApp diblokir semua. Terus, karena saking sampean itu orangnya masa bodoh, antar aja, tinggal main game dulu. Antar aja, biarin aja, saya gak mau telepon. Bukan ditelepon malah dijadikan, apalagi perempuan ya, kamu tuh tinggal telepon. Meskipun kamu diblokir, kamu nyariin dia itu sama aja sudah meluluhkan hatinya dia loh teman-teman. Jadi, apalagi kalau perempuan kita itu posesif, baper ya. Jadi sebenarnya mereka tuh melakukan itu untuk apa? Untuk mencari perhatian kalian. Untuk mencari perhatian kamu, kepekaan kamu terhadap dia ya. Jangan sampai menyesal. Tetapi begini teman-teman, ada juga yang memang sudah memiliki kecewa. Ketika sudah merasa kecewa itu, bukan diperbaiki sama dia, tapi justru dia semakin yang, enggak, jadi nggak yakin gue, misalnya ya. Terus, enggak, nanti gue diginiin lagi, misalnya. Tapi sekali lagi, jika kamu mencintainya, jika kamu menyayanginya, makanya perjuangkan. Perjuangkan apa yang kamu perjuangkan. Kecewa itu tetap tidak bisa dilupakan sebegitu saja, tapi sekali lagi, kalian yang pernah membuat orang lain kecewa, membuat sakit hati, semua bisa diperbaiki. Apalagi kalau yang sudah rumah tangga. Ya, Allah memang tidak membenci, Allah tidak melarang perceraian, tapi Allah tuh membenci perceraian. Kalian mau yang dibenci Masya Allah? Kalian mau jadi orang yang dibenci sama Allah karena kalian memutuskan tali silaturahmi? Oke. Mungkin kita akan kembali berpikir lagi. Mas, yang mutusin tali silaturahmi kan bukan saya, tapi pihak si perempuan atau pihak pasangan saya yang tidak terima. Dia yang memutuskan aksesnya, dia blok, dia segala macam. Dia menutup akses saya terhadap dia. Jangan cuman bertanya, menyalahkan, kemudian mengambil kesimpulan semau udelnya. Coba kamu baca apa alasan dia. Coba kamu mengerti, coba kamu pahami apa alasan dia melakukan itu. Kamu telepon seperti telepon biasa aja. Dia itu udah seneng banget. Wah, berarti dia nyariin aku. Ini nih, oke, mungkin kamu tetap sayang, kamu tetap cinta, dan kamu nyariin dia, kamu gupek nih. Kamu diblokir sama pasangan kamu, tapi selebihnya kan pasangan kamu ini nggak tahu kalau kamu gupek nyariin dia. Karena cuma di pikiran kamu ngecek semua medsosnya. Kok mati semua, kok saya diblokir semua? Padahal kalau memang kamu tuh, maaf ya, kamu peka dan memiliki kepala yang dingin, pulsa kan ada, kamu nomor teleponnya ada, telepon. Di mana Ma? Kenapa sih harus kayak gini? Kenapa sih harus begitu Ma? Ya Allah, apa ya sayang, apa ya guys, pacaran itu atau sayang dan cinta itu tuh sangat-sangat mudah sebenarnya celahnya. Tapi karena kamu nggak peka, jadi kamu nggak tahu jalurnya. Jadi, tapi ini untuk beberapa hal yang kecil ya. Kalau hal yang sudah berat, menyangkut kekerasan rumah tangga, kemudian menyangkut sudah talak berkali-kali, terus kemudian maaf, sang laki-laki ini sudah berkali-kali berselingkuh dan lain sebagainya, Mas T mengecualikan itu. Yang Mas T maksud di sini adalah kecewa karena sesuatu yang kecil. Tidak menutup kemungkinan juga ada kecewa yang sangat besar tapi masih bisa dimanfaatkan dengan alasan anak. Ada juga yang seperti itu. Jadi, sekali lagi, bisa diperbaiki tapi butuh proses. Dan hubungan bisa diperbaiki tapi rasanya sudah dipastikan berbeda.
dia akan ada lebih rasa takut lagi. Tadi yang pertama dia takut, setelah kembali ke kamu dia akan lebih takut lagi. Karena apa? Karena kamu pernah menanamkan luka di dia. Bisa jadi ketika kamu sudah terlepas atau terputus aksesnya dengan dia dan benar-benar berakhir segala sesuatunya, ketika kamu sudah merindukan dia, ketika kamu sudah menyadari kesalahan kamu sudah menyesal. Karena apa? Karena dia sudah ada yang baru. Sudah ada hati yang baru yang menempati hatinya. Jadi sebelum semua berakhir, sebelum semua terlambat, kalau memang toh jenengan memang benar-benar sayang sama pasangan jenengan, perjuangkanlah dengan cara yang nyata, bukan cuma dari mulut. Saya udah berjuang mas dulu, saya sudah usahakan, tapi istri saya nggak mau bla 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 bla. Jangan seperti itu. Lakukan langkah konkret yang memang bukan hanya di mulut, tetapi lakukan dengan betul-betul dengan cara kamu yang memang bisa membuat dia tenang. Dengan misalnya paket data nggak ada ya telepon biasa. Kamu diblokir WhatsApp-nya ya telepon biasa. Jadi masih banyak cara untuk mencari kabar dari dia. Bukan berarti kamu bersenang-senang dengan caramu. Ketika kamu sudah bilang, aku diblokir sama istriku, ya ini bodo amat, gak penting, malah aku bebas. Nah, yang begini-begini ini kadang-kadang jenengan menggampangkan, karena posisinya saat ini jenengan merasa, kan dia cinta sama aku, ntar dia juga nyariin aku. Dia butuh sama aku, butuh duitku, ya berarti dia nyariin aku. Mungkin saat ini karena sampean sedang posisi merasa benar, jenengan bisa mengatakan seperti itu. Lihat posisinya di suatu ketika. Jenengan sudah tersadar dengan kesalahan, kemudian jenengan ingin memperbaiki, dan gantian jenengan yang ngejar-ngejar dia, posisinya sudah berbalik arah, dia sudah memiliki yang baru. Apa yang akan jenengan lakukan? Apa yang mau kamu lakukan dalam hal ini? Gak bisa. Gak ada yang bisa kamu lakukan kecuali menyesal. Jadi, buat kalian yang pernah memiliki kesalahan, pernah mempunyai kesalahan, entah itu dengan membuat sakit hati orang lain, membuat orang lain begini begitu, mulai sekarang jangan menyerah untuk meminta maaf ya. Karena orang yang baik adalah bukan orang yang tidak pernah melakukan kesalahan, tapi orang yang pernah melakukan kesalahan tapi memperbaiki kesalahan itu. Ayo, gak ada salahnya kalian memperbaiki kesalahannya. Ya, sekali lagi, bisakah kecewa itu diperbaiki? Kita kembali pertanyaan itu. Kecewa dalam hal apa dulu? Karena kalau sudah ngomongin kecewa, sakit hati, di sini guys tempatnya, di hati kita. Kita sudah merasa jengkel dengan semuanya, kita sudah muak dengan segala sesuatu yang terjadi, akhirnya apa? Kecewa. Lalu, terkadang kecewa ini kalau sudah terlalu parah, sudah sangat-sangat parah, mereka bisa jadi, mempertebal kecewanya itu tadi, akhirnya agak-agak baal ketika kamu sudah bilang, aku tuh beneran sayang sama kamu, aku tuh beneran cinta sama kamu. Dia akan jawab gampang banget, gak ada, kamu gak cinta sama aku, kamu gak perjuangin aku. Kalau cinta tuh gak kayak gini, kalau sayang itu gak kayak gini. Kalau kamu memperjuangkan tuh harus ada bukti, harus ada usaha. Bukan sekedar kamu berdiam diri, kamu sibuk dengan kepilihanmu sendiri, akhirnya tidak ada yang diperbaiki dan semakin hancur. Buktikan apa yang mau kamu buktikan, lakukan apa yang mau kamu lakukan. Kamu punya pikiran, oh iya begini, berarti itu yang harus kamu lakukan. Tapi ketika kamu tidak memiliki pilihan apapun, dan kamu tidak memiliki kesempatan apapun, ketika itu kamu sudah menyesal, karena orang yang kamu sayang sudah berpaling kepada orang lain. Ini yang harus hati-hati teman-teman. Jadi, bagi yang kecewa, kita juga manusia biasa, dan kita ini bukan dewa, kita bukan malaikat, kita bukan nabi. Jadi, untuk kalian yang sedang dikecewakan saat ini, tidak ada orang yang tidak mau berubah, ya. Tidak ada sesuatu yang tidak mungkin, intinya bagi tangan Tuhan. Jadi, kalau misalnya ada teman yang pernah melakukan kesalahan ke kita, entah teman, pacar, suami, saudara, lain sebagainya, belajarlah untuk menerima kekecewaan itu. Jadi kayak Mas Teh sekarang, meskipun Mas Teh sangat kecewa dengan keluarga, kecewa dengan orang yang Mas Teh sayang, tapi di sisi ini, ya udahlah, pengecualian saja. Jadi Mas Teh hanya bisa menunggu. Kalau mereka ingin memperbaiki, insya Allah Mas Teh akan memperbaiki juga. Dan bukan berarti Mas Teh tidak bisa melakukan kekecewaan itu. Untuk melupakan kekecewaan itu gak gampang, sangat-sangat tidak gampang. Tapi dalam hal ini, dalam segi ini adalah Mas Teh cukup legowo saja dengan apa yang sudah. Ya, berpikirnya begini, oh mungkin Allah memang menggariskan saya begini, menggariskan saya
tanpa perhatian, tanpa kasih sayang dan lain sebagainya. Dan satu lagi, kecewa ini sangat sensitif, larinya sudah ke hati. Bisa diselesaikan, ada yang bisa diselesaikan dengan mudah, dengan hal simple pun ada. Tapi contohnya seperti yang Mas ceritakan kemarin, kalau pacarmu marah atau pasanganmu marah, dia sudah nangis kenceng, dia sudah ngomel, coba kamu dekati dia, kamu lihat matanya, kamu peluk. Itu tuh cara yang simple untuk merubah kecewa itu menjadi suka, menjadi damai, tidak berantem akhirnya karena kamu peluk. Nah, hal ini bisa saja mungkin membuat kecewa itu berkurang, kemudian menjadikan kedamaian. Tetapi mohon maaf, kecewa itu nggak semudah dari gini terus begini terus hilang kecewanya, nggak begitu. Jadi kecewa di sini adalah ya kecewa karena hal yang sangat menyakitkan dan itu sudah pasti panjang prosesnya. Mungkin saat itu terlihat oke lah sudah baik-baik saja, tapi di sisi lain belum tentu. Jadi untuk yang pernah merasa dikecewakan, ya tidak ada salahnya juga untuk legowo, tidak ada salahnya juga untuk memasrahkan diri kepada Allah, kepada Tuhan. Udah bilang begini sama Tuhan, Tuhan, terserahlah orang mau jahat sama saya, nggak apa-apa wes, silahkan. Orang mengecewakan saya silahkan, nyakitin hati saya silahkan, meninggalkan saya dengan rasa sakitnya tidak apa-apa ya Allah, terima kasih banyak atas pelajaran yang kau berikan. Jadi serahkan semua kepada Allah, karena seperti halnya tangan yang seperti ini menunjuk ke depan, yang belakang ini ke belakang. Apa yang dia lempar itu yang akan bahkan feedback ke dia sendiri. Ada feedbacknya, ya, take and give. Jadi apa yang dia lempar ini nanti bakal kembali ke dirinya sendiri, entah itu kebaikan, entah itu kejahatan. Jadi untuk kamu yang sedang merasa kecewa, coba belajar untuk ikhlas, coba belajar melepaskan dendam itu, biarkan urusan itu jadi urusan dia dan Allah, jadi dia dan Tuhan. Ya, untuk yang pernah merasa kecewa, bisa tapi pelan-pelan insya Allah bisa. Tidak ada yang tidak mungkin, karena Allah memberikan ujian kita sesuai dengan batas kemampuan kita. Jadi kalau misalnya jenengan merasa, enggak lah mas, dulu saya sudah sangat sakit hati sekali, suami saya selingkuh berkali-kali, menikah dengan perempuan lain, kemudian sudah punya anak. Mungkin kecewa itu sudah sangat tinggi sekali, kecewa yang luar biasa. Tapi sekali lagi, yang maha penentu itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang maha meluluhkan hati manusia. Ketika Allah sudah berkata kun fayakun, ya jadi, ya maka jadilah. Jadi nggak bisa semudah kita bilang ya saya mau ngiklasin semuanya. Terus ada yang bilang saya mengiklasin semuanya ketika dia sudah bla 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 bla, tapi ternyata setelah terjadi tidak tersampaikan. Lalu ada yang bilang saya tidak akan mungkin memaafkan dia, saya tuh sangat sakit hati sama dia. Tapi ketika Allah sudah berkehendak kamu tiba-tiba balikan sama dia, salahnya bisa di mana? Emang kamu punya kekuatan apa untuk melawan kehendak Allah? Nah ini teman-teman, jadi untuk yang merasa dikecewakan, boleh merasa kecewa tapi jangan terlalu larut. Harus kamu coba lepas pelan-pelan, minta pada Allah dan pasrahkan semua pada Allah. Karena oke, yang ngecewain kamu mungkin gak mikirin kamu sekarang, gak peduli sama kamu. Dia sibuk dengan kreasi, dengan dunia sendiri. Tapi dia lupa kalau dia punya Allah, dia punya Tuhan. Dan apa yang dia tanam itu akan dia tuai di lain waktu. Jadi biarkan orang yang menyakiti kita itu dengan jalurnya, dengan antara dia dan Allah, dari dia dan Tuhan. Tapi kita dengan jalur kita, yang terpenting kita tidak mengecewakan. Ya, itu pesan untuk yang dikecewakan. Lalu pesan untuk yang mengecewakan. Jika memang kamu merasa salah, jika kamu memang merasa sudah mengecewakan seseorang, maaf adalah kunci utama untuk memperbaiki itu. Perkara yang kamu mintai maaf itu mau mengizinkan atau tidak, itu urusan mereka. Kalau toh mau, mungkin bisa diperbaiki. Kalau tidak, mungkin tidak akan bisa diperbaiki. Dan sekali lagi, usaha yang terpenting adalah kamu sudah melakukan kegiatan positif dengan mengatakan, maaf saya yang salah. Ayo kita perbaiki semuanya. Jadi jangan malu untuk mengakui salah, yang pertama. Yang kedua adalah jangan pernah gengsi untuk mengatakan kata maaf. Karena kita yang salah, karena kamu yang salah. Lalu yang ketiga adalah buktikan ke orang yang kamu kecewakan itu kalau memang kamu tuh benar seperti yang kamu sampaikan. Kalau kamu cinta, kalau kamu sayang,
Buktikan usaha kamu dengan sekonkret mungkin, dengan sesuatu yang nyata. Bukan hanya dengan teori yang kamu pikir, enggak kok, waktu kamu blokir tuh aku juga pusing yang, aku juga nyariin kamu. Waktu kamu bla 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 gitu. Hey, pasangan kamu nggak tahu, belum tentu percaya dengan mulutmu itu. Ya, kamu punya pulsa, kamu diblokir sama pasanganmu karena pasanganmu marah, karena kamu sudah membuat dia kecewa. Tapi di sisi ini kan handphone bisa ditelepon. Pulsa ada yang jual banyak. Kenapa kamu cuma gupek nyariin WhatsApp, nyari yang lain-lain, kamu diblokir? Kenapa kamu nggak telepon? Nah, ini jalur yang sering sekali dihadapi oleh orang-orang seperti mereka yang cuek, yang sombong, yang angkuh, yang merasa jika dirinya itu benar. Tapi dalam segi ini, kalau memang kamu ingin memperbaiki, maka perbaikilah dengan cara yang baik, dengan cara yang benar, dan buktikan, perlihatkan apa yang kamu. Aku nggak bisa memperlihatkan kepedulianku sama dia, karena aku orangnya kayak gini. Ya, emang kayak gini aku orangnya, meskipun aku tuh bla 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 bla, aku tuh tahu kok aku nyariin kamu, padahal bla 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 bla. Hello. Ini dunia nyata, bukan dunia halusinasi. Jadi ketika kamu bilang, aku juga nyariin kamu, aku tuh juga, belum tentu yang kamu ajak bicara tuh mau dan mengerti atau memahami apa yang kamu sampaikan. Kecuali kamu udah diblok semua, terus kamu usaha, kamu SMS, kamu telepon, yang jangan kayak gini, yang bla bla bla. Nah itu sebuah bukti konkret kalau kamu tuh, oke, mungkin terkesan begini, kok alay banget ya gue, kok gue yang cuek kok bisa melakukan hal itu. Tapi itu adalah bukti konkret untuk meyakinkan pasangan kamu. Kalau oke, saya benar-benar ingin memperbaiki loh. Makanya usaha saya perlihatkan, dan usahanya nyata, bukan cuma teori. Nah ini beberapa hal yang perlu dilakukan oleh yang merasa kecewa, yang dikecewakan, ataupun yang mengecewakan. Dan semoga setelah menyimak ini akan banyak tali silaturahmi yang terputus menjadi tersambung lagi. Yang lagi berantem, baik teman, pacar, istri, siapapun itu, keluarga, saudara, semoga dengan menonton video ini mendapatkan efek positif, hal positif bahwa memang memperbaiki itu bisa, tetapi butuh proses, tetapi bukan tidak mungkin tidak bisa, tetapi jawaban pasti adalah bisa dan insya Allah bisa. Jadi jangan pernah merasa kamu tidak berhasil atau kamu tidak bisa, karena segala sesuatu terjadi karena izin Allah. Jadi jika kamu memang betul-betul buktikan, dan kamu yang merasa kecewa, jika kamu betul-betul kecewa ya ngomong aja, aku tuh jengkel. Jadi luapkan apa yang membuat kamu kecewa itu, supaya kamu lega. Jadi jangan kamu pendam. Kamu kecewa tapi kamu diam, itu jadi penyakit malahan. Jadi pas sudah ketemu ngobrol, aku tuh tahu ya, mending ngomongin aja semuanya supaya lega. Untuk yang mengecewakan karena kamu salah, karena kamu posisinya adalah yang salah, kamu juga jangan banyak bicara. Cukup iyakan saja. Ya, aku yang salah. Aku pengen memperbaiki semuanya. Sudah. Lakukan bukti konkret untuk meyakinkan dia. Jadi di sini bukan merendahkan kamu karena sifatmu yang cuek dan jutek itu, tapi di sini adalah membuat pasangan kamu atau pacarmu atau kekasihmu, suamimu, istrimu untuk lebih yakin sama kamu dengan memberikan contoh bukti konkret yang betul-betul memang kamu nyariin dia gitu loh teman-teman. Jadi bukan sok ngajarin atau sok gimana, tapi ini sebuah pelajaran yang sangat berharga, di mana dari yang disakiti sampai yang menyakiti ini harus tahu posisi dan porsinya. Di mana posisinya, tidak ada yang di atas atau di bawah, tapi lebih baik untuk melepaskan ego masing-masing dulu, lalu perbaiki segala sesuatunya. Kalau sudah perbaiki baru ngomong, yang kemarin tuh aku sebenarnya pas kamu blokir aku nyariin kamu kok, beginilah. Kamu nyariin pun kalau nggak ada bukti ya kadang-kadang pasangan kamu juga bertanya-tanya, emang beneran serius nyariin, tapi kok nggak ada gini-gini sih? Coba kalau dibalikin lagi. Coba kalau misalnya kamu bilang, aku nyariin kamu, semua medsosku aku kamu blokir. Hey, emang nggak ada counter HP? Kamu nggak bisa telepon aku? Kalau kamu digituin, kamu ngomong apa? Pasti pikiran kamu, iya. Kenapa gue nggak telepon aja sih? Kenapa gue tahan aja sih? Karena apa? Karena kamu mempunyai ego yang cukup tinggi di kepala kamu. Jadi buang ego itu. Lepaskan semuanya. Jika kamu ingin memperbaiki, perbaikilah sebelum semua terlambat ya. Yang dikecewakan berusaha untuk memaafkan, yang mengecewakan pun berusaha untuk minta maaf dan perbaiki kesalahan dengan memberikan beberapa bukti konkret tadi ya. Semoga mengerti dengan jawabannya dan memahami betul
bahwa memang sebuah silaturahmi ini tidak akan berbuah keburukan, tapi insya Allah berbuah kebaikan. Kalau kamu menjaga silaturahmi, akan ada rezeki di situ, akan ada akses di situ, akan semakin panjang umur insya Allah. Karena kamu banyak teman, kamu banyak relasi, dan kamu akan semakin mendapatkan hal-hal positif dari pasanganmu. Jadi manfaat dari silaturahmi itu cukup panjang. Jadi makanya ayo bareng-bareng perbaiki diri. Yang mengecewakan minta maaf, yang dikecewakan pun memaafkan, kemudian sambil berkaca juga. Oh iya, dia ngelakuin ini karena apa? Karena aku? Karena masalah? Karena apa? Alasan apa? Jadi kita jangan terlalu egois juga untuk menyalahkan dia yang mengecewakan kita. Kita harus tahu alasannya apa, ya. Kemudian untuk yang dikecewakan juga, kamu jangan terlalu ego juga untuk menahan dirimu. Enggak aku malu. Enggak, aku begini misalnya. Jadi kalau misalnya kamu melakukan hal-hal itu, ya di luar nalar kita, di luar pesan kita, ya akan semakin jadi masalah. Karena kita ego, kita nggak mau ngelakuin hal-hal yang kita anggap itu gimana ya istilahnya itu, kita jadi gengsi. Karena terlalu gengsi, karena terlalu berpikir, oh enggak, saya kan kayak gini, kalau misalnya saya telepon, saya SMS, tadi dia besar kepala atau gimana. Terus oh enggak, sebenarnya pengen SMS sih tapi males misalnya. Terus kalian tuh cuma ngomong di mulut doang. Nah akhirnya ya pasangan kalian belum tentu percaya. Karena sebetulnya ketika mereka sudah emosi, sudah kecewa, mereka tuh membutuhkan bukti konkret. Kalau jenengan berani bicara, ya sekarang nggak usah orang kecewa, orang punya hutang, orang punya janji, asal kita punya mulut untuk berbicara, insya Allah semua selesai. Yang terpenting tuh omongan, yang penting tuh ada omongannya. Kamu jangan malu menutupi kesalahanmu, kamu jangan malu mengakui kesalahanmu maksudnya, dan kamu jangan malu untuk membuka yang sebenarnya terjadi. Kemarin aku begini loh yang, tapi aku mau telepon, aku nggak punya pulsa misalnya. Jadi ambil hatinya dia dari celah sedetail mungkin. Kamu kan sosok yang menyayangi dia. Kalau kamu sayang sama dia, kamu cinta sama dia, aduh, masa kamu nggak tahu caranya cuy? Mau sampai kapan kayak gini ya? Oke, mudah-mudahan yang dikecewakan semoga disembuhkan sakit hatinya, dan yang mengecewakan juga diberikan kesadaran untuk tidak menguatkan egonya lagi. Oke, teman-teman yang masih punya pertanyaan seputar curhatan-curhatan, pengen ngobrol sama Mas lebih panjang, boleh banget ngobrol, boleh sampaikan pertanyaan dan juga apa yang pengen kalian sampaikan di sini. Dan insya Allah kalau memang ada waktu dan Mas bisa jawab, Mas pasti jawab ya. Mas ucapkan terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah menyimak program ini, dan semoga jadi teman tidur untuk kalian yang mungkin sedang susah tidur saat ini, lagi males, lagi capek, banyak pikiran ya, lalu belum fresh betul pikirannya karena hari ini nggak target misalnya, atau hari ini terlalu lelah ya. Semoga bermanfaat buat kalian, dan saya doakan sekali lagi mudah-mudahan apa yang kalian lakukan hari ini, lelah kalian yang hari ini berbuah jadi berkah, amin. Mas Tim mengucapkan terima kasih banyak, mohon pamit mundur, selamat beristirahat, sehat selalu, berkah barokah, dan pejamkanlah mata dengan membaca bismillah. Mas Teman pamit, selamat malam, selamat tidur, dan sampai jumpa orang baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.